Ya, kami Ya. Makasih, Dek. Makasih. Silakan, Dek. ya, kami para pelayan rindu untuk teman-teman untuk boleh membukakan kamera dan mematikan audio selama ibadah berlangsung. Pada kesempatan ini, MC rindu ingin mendengar kabar dari teman-teman. Untuk memastikan kondisi dari teman-teman, saya rindu bertanya kepada satu orang yang paling beruntung malam ini, yaitu ada Bang Jumpa. Shalom Bang Jum. Shalom kelas. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Kabarnya capek. Ya, puji Tuhan kita bersyukur untuk segala kondisi yang boleh kita hadapi. Ketika kondisi baik maupun kondisi tidak baik sekalipun. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kita. Untuk menambah sukacita kita, mari kita angkat lagu pujian kita. Tiap orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa itu Yesus. Siapa Yesus? Dia akan undangan bintang bercemerlang yang terindah terlentara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuhkan juru selamat jiwaku. Dia merapikan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dan saat ini, mari terlebih dahulu siapkan hati dan pikiranmu. Berfokus hanya kepada Tuhan. Mari nyatakan syukur dan berdoalah secara pribadi kepadanya.
Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu yang begitu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama anak Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib menyelamatkan kami, manusia berdosa. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami berkat ya Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami bisa bertemu ya Tuhan. Bahkan kasih-Mu yang selalu melimpah ya Tuhan kepada kami setiap harinya ya Tuhan. Dari pagi Engkau membangunkan kami ya Tuhan. Siang Engkau melindungi kami, membimbing kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu selalu berkelanjutan pada kami ya Tuhan. Untuk saat ini pun Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian kami ya Tuhan, agar Engkau memberkatinya ya Tuhan, bagi pembicara, biar berhikmat dalam memberikan firman-Nya kepada kami ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan, berkati untuk kami dapat memahami apa yang diberitahukan oleh pembicara ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga sarana kami ya Tuhan, baik dari Zoom ini ya Tuhan, berkati jaringan kami dimanapun kami berada Tuhan, agar semuanya lancar demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Saat ini pun saya mengundang teman-teman untuk menyatakan penyembahan di hadapan Tuhan. Penyembahan yang hanya ditujukan kepada Allah dengan sikap hati yang benar dan mengalaminya secara pribadi sebagai respon kepada kebenaran kudus. Sebagaimana Dia adalah Allah itu sendiri telah menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Sembahlah Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sembahlah Dia yang rela mati untuk menebus dosa kita demi keselamatan jiwa kita. Dia yang datang dalam terang dan kegelapan pun sirna. Maka selayaknya lah umat-Nya bersujud mendengar suaranya. Mari kita nyatakan penyembahan kita lewat pujian kita yang kedua. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Kemegahan Raja dalam kemuliaan,
bersuka, bumi pun bersuka. Tiada dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud dengan suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar yang bisa nyanyikan raja selamanya, selamanya kau besar. Kau besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kepada Bang Roma Siombing, kami beri waktu dan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Ini langsung ya, ikhlas ya, langsung. Saya menyampaikan firman Tuhan langsung, ikhlas. Buka dalam doa, Bang. Oh, doa dulu, maksud saya setelah itu, setelah doa, baru firman langsung. Iya, Bang. Oke, baik. Kalau begitu, kita bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi yang sudah ada di kekekalan masa lalu dan akan tetap ada sampai segala sesuatu tiada. Itulah Allah kami, Allah yang telah mati bagi kami, menebus dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kutuk dalam kehidupan kami. Kami menjadi pemilik atau ahli waris kerajaan surga oleh karena anugerah-Mu. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan, kami mau belajar daripada firman-Mu. Tuntun, pimpin, beri hikmat bijaksana, supaya kebenaran ini memerdekakan kami, kebenaran ini membentuk hidup kami, kebenaran ini menyejukkan, menyegarkan, memotivasi kami, membuat kami semakin taat setia kepadamu, dan semakin mengasihi Engkau. Tuhan, atur segala sesuatu, baik instrumen, jaringan, dan apapun, sehingga semuanya berjalan dengan indah dan nyaman. Kami pertaruhkan kepada Allah waktu yang indah ini dalam tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Om. Ya, Shalom, Bang. baik. Halo Bang. Baik. Terpuji Tuhan, kita bisa masuk dalam sebuah ibadah yang walaupun tentu
tidak dapat saling melihat secara langsung, rupa dengan rupa, tetapi kita yakin bahwa Tuhan mengatur sedemikian rupa, kita bisa sambil belajar firman Tuhan dengan satu topik atau tema yang diberikan tentang Kristologi. Nah, saudara yang terkasih, saya diberi waktu lebih kurang 1 jam. Nah, tentu akan saya gunakan ini dengan menggunakan PowerPoint. Jadi, saya akan fokus di PowerPoint-nya dan kita boleh mengikuti. Tetapi karena waktunya begitu singkat, bahwa Kristologi ini diajarkan kalau di dalam bangku teologi itu 1 semester, 6 bulan. Nah, tetapi pada saat ini kita hanya garap sekitar 1 jam. Nah, tetapi tidak apa-apa, mudah-mudahan intinya bisa masuk, dan nanti saya akan dengan PowerPoint ini, saya akan sekaligus nanti bagikan bahan PowerPoint ini kepada panitia atau pengurus, sehingga kita bisa lebih santai untuk mengikuti barang waktu 1 jam ini. Baik, saudara yang terkasih, ini tentang Kristologi. Baik, saya akan ya, baik saudara yang terkasih, oke, baik. Baik, saya mau tanya dulu, apakah sudah bisa dilihat, teman-teman? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Bang. Sudah, Oh, Pak. baik. Ya, ya ini sudah jam 8 kurang 3 menit. Mudah-mudahan jam 8.45 atau 8.50 kita sudah akhiri, atau paling lama seperti itu. Baik, ini pengajaran tentang Kristologi. Kristologi, Kristos, dan Logos. Ini berbicara tentang ilmu yang berbicara tentang keberadaan Kristus. Kristos berarti yang diurapi. Nah, dari pemahaman bahasa Ibraninya Mesias. Mesiah. Jadi ilmu yang berbicara tentang orang yang diurapi, pribadi yang diurapi. Kalau dipakai istilah di sini, saya pakai berita Alkitab tentang Kristus. Nah, ada Kristologi, lalu ada berbicara, ada juga soteriologi, soter, itu tentang ilmu yang berbicara tentang keselamatan. Ya, kemudian ada angeliologi, berbicara tentang angel, malaikat. Dan ada logos-logos yang lain. Nah, kalau di dalam teologi ini akan dipelajari secara menyeluruh. Nah, tetapi pada saat sekarang ini kita menikmati bersama. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman Kristologi yang kita bisa dapatkan hari ini, menambah kasanah. Yang saya yakin juga teman-teman sudah banyak membaca, banyak mendapatkan informasi tentang ini. Kerinduan kita, pengajaran tentang Kristologi ini membuat hati kita semakin mengerti dan mengenal tentang Kristus. Sekaligus, maka semakin mengenal, semakin mengasihi. Semakin kasih mengasihi, semakin mencintai Kristus. Yang adalah Tuhan, yang adalah Juru Selamat,
yang adalah pemberi hidup yang kekal bagi kita. Ya, saya Pendeta Romo Siombing. Salam kenal untuk semua adik-adik. Ya, rindu suatu waktu kita ketemu bersama, lalu kemudian akan ada mungkin komunikasi yang lebih efektif. Baik. Nah, setiap orang membutuhkan Yesus. Berarti setiap orang layak mendengar nama atau eksistensi Yesus. Dan inilah dorongan bagi kita untuk kita juga menyampaikan berita tentang Yesus, kabar baik, kabar keselamatan. Dan ini bukan sekedar motivasi biasa, tetapi memang kalau saudara bisa lihat nanti di YouTube, banyak sekali orang-orang dari seberang atau teman-teman kita dari komunitas lain sedang berpeluang sekali mereka mendengarkan Injil. Lalu kemudian menjadi percaya kepada Kristus. Dan mereka dengan begitu bersemangat memberikan testimoni bagaimana mereka mendapatkan kesempatan mendengar Injil, lalu kemudian menjadi percaya. Menjadi orang yang mendapatkan warisan kerajaan Allah. Menjadi anak Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita sebagai orang Kristen yang sudah dilahirkan sejak awal dari Kristen, kurang begitu menggigit tentang kekristenan ini bagi kita. Ya, ini bisa kita lihat. Itu sebabnya memang banyak orang yang Kristen itu karena kelahiran. Nah, tetapi orang-orang yang dari seberang, kalau saya pakai istilah seberang, berarti teman kita atau komunitas lain dari agama lain, mereka begitu bertemu, berjumpa dengan Kristus, atau berjumpa dengan kebenaran, mereka begitu berkobar-kobar, melampaui kita, dan mereka begitu luar biasa juga bersaksi kepada banyak orang. Dan dengan berani terang benderang menyampaikan itu juga di YouTube atau media-media sosial, ya, memberikan semangat baru bagi kita. Ya, apa kata Alkitab tentang Kristus? Inilah yang akan kita bicarakan di dalam Kristologi ini. Nah, baik teman-teman, di dalam beberapa 40 sekian menit ke depan, saya akan membawa kita kepada pemahaman tentang Kristologi ini yang memuat materi. Pertama, kita akan melihat tentang Kristus di kekekalan masa lampau. Yang kedua, Kristus prainkarnasi sebelum dia menjadi daging atau menjadi manusia. Kemudian yang ketiga, Kristus inkarnasi setelah menjadi manusia. Kemudian Kristus ini yang keempat, post inkarnasi. Ini setelah dia naik ke surga. Lalu kemudian Kristus di kekekalan masa depan setelah pada masa yang akan datang kedatangannya kali yang kedua. Nah, jadi 5 hal inilah yang akan saya sampaikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan faedah, semangat baru, pengetahuan, dan kita bisa nikmati untuk semakin kita mengenal. Yang pertama, Kristus di kekekalan masa lampau. Ya, nah yang pertama kita bisa lihat di sini ialah ini berhubungan dengan keilahiannya. Berarti di sini belum Kristus menjadi daging, belum menjadi manusia. Jadi yang paling banyak dibicarakan tentang siapa dia di kekekalan masa lampau. Nah, ada pengikut Arians. Ini adalah pengikut atau katakanlah ini adalah pengajar sesat tentang Kristus. Dia berkata bahwa Kristus itu ciptaan terdahulu. Dia adalah ciptaan, tapi dia lebih awal diciptakan. Namun dia sempurna dalam keilahiannya. Kalau saudara bisa lihat, dia seolah Arians ini berpendapat bahwa memang Yesus itu adalah ilahi yang sempurna. Tapi ciptaan. Dan inilah juga ajaran yang dianut oleh saudara-saudara kita dari saksi Yehova. Mereka menerima Yesus itu sebagai pribadi yang sempurna, pribadi yang luar biasa, tetapi tetap sebagai ciptaan. Nah, yang kita tahu, Yesus bukan ciptaan, tapi dia adalah pencipta. Memang
Arians berkata, walaupun dia sudah ada dalam inkarnasi, belum tentu Tuhan identitasnya. Ya, memang malaikat sudah ada lebih dahulu sebelum manusia, betul. Nah, betul juga bahwa dia bukan Tuhan. Iya, tetapi ini hanya penyangkalan saja tentang eksistensi Yesus sebagai Tuhan. Jadi pengajaran daripada Arians ini adalah pengajaran yang harus ditolak. Nanti teman-teman boleh men-search ini tentang pengajaran Arians ini di Google dan di yang lain. Kita akan melihat pengajaran yang sangat berbeda sekali dari pengajaran yang benar. Dan Arians ini merupakan patokan yang kuat dari pengajaran daripada saksi Yehova. Nah, siapakah tentang Kristus di kekekalan masa lampau itu? Nah, dia adalah pintu kepada pengertian seluruh wahyu. Yesus adalah hikmat daripada Allah. Seluruh pemahaman dan pengetahuan kita untuk mengerti tentang Allah harus melalui satu pintu, Yesus Kristus. Sebab dia adalah Sang Firman. Nanti kita lihat dalam Yohanes pasal 1. Bahwa karena dia Sang Firman, maka seluruh pikiran Bapa atau pikiran Tuhan, konsep kehendak Allah ada di dalam diri Yesus. Yesus adalah Sang Firman. Jadi apa yang dikatakannya di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, seluruh pikiran dan perkataannya yang tertulis, itu yang bisa kita pahami, itu adalah pikiran Tuhan secara sempurna. Jadi untuk mengerti siapa Tuhan, kita harus mengerti siapa Yesus Kristus. Mari kita lihat berita perjanjian lama tentang Allah atau tentang Yesus di dalam kekekalan masa lalu. Sudah ditorehkan dalam Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya, nah saya buat di dalam garis merah, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau dipakai purbakala, sejak dahulu kala berarti suatu waktu yang tidak punya titik di belakang kita yang terjadi pada masa kekekalan. Nah, tapi kita lihat Mika pasal 5 ayat 1 sudah memberitahu bahwa kelahiran daripada Mesias yang dinantikan itu sudah nanti berada di Bethlehem Efratah. Tapi walaupun dia lahir nanti di Bethlehem Efratah, justru dia sudah ada sejak purba kala. Wah, luar biasa. Jadi Yesus yang kita kenal, yang 2000 tahun yang lalu dihinakan oleh orang, sesungguhnya dia adalah pribadi yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, di dalam Yesaya pasal 5 Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini biasa di dalam pada waktu Natal dibacakan. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Nah, perhatikan garis merah. Bapa yang kekal. Bahwa kita menyebut Yesus itu Bapa, ya betul, bisa. Ya, walaupun ini kalau kita menyebut Bapa berarti Bapa di surga, berarti ada lagi anak, ada Roh Kudus di dalam konteks Tritunggal. Bisa. Tapi sebenarnya Yesaya pasal 9 ayat 5 memperkenalkan Mesias atau Yesus nanti yang kita ketahui justru adalah sebagai Bapa. Dan keberadaannya adalah kekal. Dia sudah ada. Walaupun Yesaya 9 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini kan soal lahir berarti baru lahir atau lahir. Berarti ada titik lahirnya, ada tanggal lahirnya. Namun sesungguhnya keberadaannya dia adalah Bapa yang kekal. Kekal artinya adalah sesuatu waktu yang tidak punya titik di belakang dan tidak punya titik di depan. Itulah kekal. Iya. Kalau ada titiknya berarti bukan kekal. Kalau ada titiknya di depan, berarti bukan kekal. Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Yang awal
tanpa awal, yang akhir tanpa akhir. Jadi keberadaannya sungguh berada dalam posisi kekal. Iya, di dalam Yesaya pasal 5 tadi sudah disebutkan bahwa ia disebut penasihat, counselor. Ini adalah keberadaan dia, jabatan dia sebagai seorang counselor, penasihat. Dia adalah Allah yang perkasa. Yesaya pasal 9 ayat 5. Naik tingkat. Berasal dari kata El Gibor. El berasal dari kata Elohim. Ya, Elohim, makanya muncul kata Immanuel, Samuel, Daniel. El itu artinya Elohim, Allah. Dan menunjuk hakikat pribadinya, sifat-sifat ilahinya. Dan selalu dipakai sebagai nama Allah. Jadi Mesias yang akan datang ditinggikan sebagai Allah manusia yang perkasa. Ini. Nah, Yesaya pasal 9 ayat 5 ini, atau Yesaya ini kan ditulis sekitar 650 tahun. Ya, 620 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi Yesaya sudah mendapatkan informasi dari Allah bahwa yang akan lahir itu nantinya, dia adalah counselor. Dia adalah El Gibor, yang sungguh-sungguh adalah Allah. Iya, jadi saya sangat yakin itu. Dan juga dalam Yesaya pasal 5, dia adalah Bapa yang kekal, eternal Father. Kekal tadi sudah kita pahami, adalah sesuatu yang terjadi di belakang yang tidak punya titik dan di depan yang tidak punya titik. Dan juga sebagai Allah Bapa yang kekal, ia menguasai zaman dan tidak berhenti di satu zaman. Dan dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada pada masa lalu, dan dia akan tetap ada sampai pada masa yang akan datang. Nah, seperti itulah kebenaran eternal Father di dalam pribadi. Dan kemudian dia adalah Raja Damai. Nah, di sini nanti berhubungan atau berbicara tentang bagaimana Sang Mesias yang datang mendamaikan Sang Pencipta dengan yang diciptakan atau manusia yang berdosa. Dalam berita perjanjian baru, tadi dalam perjanjian lama. Tetapi adik-adik sekalian, teman-teman, bahwa di dalam perjanjian lama lebih panjang dan lebih banyak lagi berbicara tentang kekekalan daripada Mesias. Banyak sekali ayatnya. Nah, saya akan memilah saja karena situasi atau waktu. Nah, sekarang kita masuk kepada perjanjian baru. Tapi masih berbicara tentang kekekalan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Pakai kata pada mulanya, ini adalah pada mula, tetapi pada mula tanpa titik atau tanpa mula titik, gitu ya. Jadi pada mula berarti bisa, kalau secara logika kita pakai istilah pada mulanya, oh berarti iya betul pada mulanya, tetapi ada titik di mana dia bermula. Tapi dipakai di sini adalah pada mula tanpa titik. Adalah firman, ya logos. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu, ini langsung definisi. Firman itu adalah Allah. Ya. Nah, kita coba uraikan di sini. Kata pada mulanya, ada satu titik awal sebagai permulaan, logos. Pada mulanya adalah, dia pakai kata N dalam bentuk perfect, sempurna, menunjukkan tidak terhenti pada sifat, tapi merupakan eksistensi yang tidak ada titik akhirnya. Lalu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pros, bersama. Berarti pengertian bersama di sini itu berhadapan. Berarti suatu kepribadian yang definitif. Di mana dia dan Allah bersama-sama dengan Allah. Berarti dia bersama berhadapan dengan Allah dengan sama wujud, sama bentuk, dan sama eksistensi. Berarti keberadaan Sang Firman adalah Allah, itu adalah definitif. Bukan lebih rendah Sang Firman daripada Allah. Allah dan Sang Firman itu adalah satu.
Kata Allah atau theos dalam ayat pertama yang artinya bahwa firman dan Allah itu adalah zat keilahiannya satu dan sama. Firman itu Allah adanya. Iya. Mudah-mudahan teman apa namanya ya jangan sampai pusing sebab salah seorang tadi ada si abang itu tadi memang capek ya betul. Mungkin satu harian ini banyak aktivitas ya atau pelayanan atau pekerjaan. Jadi agak letih. Iya, memang tetapi coba tidak apa-apa bersemangat aja dengan kondisi seperti ini saya paham lah. Ya, kita semua apalagi pendeta pasti sangat banyak sekali tugas pekerjaan. Tetapi saya terus terang dengan ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan seperti ini, bertambah gairah dan semangat. Walaupun tidak bisa langsung melihat teman-teman, tetapi saya rasa kita punya satu kerinduan untuk bisa diperlengkapi oleh Tuhan. Amin ya teman-teman. Ya, baik. Kita lanjut ya. Ya, memang ini ya ini bedanya belajar doktrin dengan khotbah biasa ya. Doktrin itu ya belajar sama seperti kuliah jadinya ya. Nah, karena muatannya juga banyak jadi agak sedikit dipercepat ya. Jadi mudah-mudahan semangat. Jadi bagi teman-teman yang sedang minum kopi di depan ya saya kira supaya segar. Baik, masih lanjut ini tentang Yohanes 8 ayat 58. Saya mau beritahu bahwa baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, banyak sekali ayat-ayat membicarakan tentang kekekalan daripada Yesus Kristus. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 8:58, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi atau ada, aku tak ada. Oh, ini perkataan daripada Yesus sendiri. Nah, padahal kita paham antara Abraham dengan Yesus itu ada di dalam 4.000 tahun. Sorry. Abraham kepada Yesus 2.000 tahun. 2.000 tahun, betul. Iya. Nah, Abraham jadi kalau hitungannya seperti ini Adam ke Abraham 2.000 tahun, Abraham ke Yesus 2.000 tahun, Yesus ke kita 2.000 tahun. Jadi kita ke Adam itu 6.000 tahun. Abraham ke Yesus 2.000 tahun. Bayangkan Yesus berkata, sudah adanya Abraham 2.000 tahun yang lalu. Dia sudah ada, tapi aku mau katakan, sebelum Abraham, aku telah ada. Ini adalah puncak penyataan Yesus. I am atau akulah di dalam bahasa Yunani dipakai eimi. Ya, Yesus selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Dia kekal. Ia juga menunjukkan hubungan Yesus Kristus dengan Allah dalam perjanjian lama atau Yahweh di dalam perjanjian lama. Jadi pemahaman tentang Yahweh yang disebutkan oleh orang Israel itu adalah Yesus yang kita kenal di dalam perjanjian baru. Tapi sayang sekali sampai hari ini sahabat kita orang Israel masih tetap menolak Yesus sebagai Mesias. Sampai hari ini mereka masih menunggu Mesias. Dan kalau saudara lihat nanti ada disebut di Yerusalem itu tembok ratapan. Tembok ratapan itu adalah sedikit itu. Adalah tembok pada masa waktu sudah dihancurkan tahun 70 tembok itu. Lalu disisakanlah sekitar berapa meter ya? 40 kali 100 meter mungkin seperti itu. Nah itu tersisa. Di sanalah mereka berdoa dan isi doa yang paling utama, datanglah, datanglah, datanglah. Siapa yang mereka minta datang? Mesias. Sayang sekali. Suatu hari mereka datanglah, datanglah. Yesus datang kali yang kedua. Lalu kemudian, sudah datang kau Mesias. Aku datang bukan lagi sebagai penyelamat. Aku datang sebagai hakim. Nah, teman-teman, kita sangat beruntung walaupun kita bukan umat Allah secara etnis, ya kita orang Indonesia, ya tidak dikenal, ya tidak ada dalam Alkitab, tapi syukurnya ialah anugerah telah tertancap di dalam diri kita dan di dalam orang Indonesia yang percaya
Dan hari ini kita menjadi anak-anak Allah. Sedangkan orang-orang Israel masih menanti-nantikan. Sayang sekali. Mereka sudah menyebut Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tetapi mereka sendiri tidak menerima sang Yahweh yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapakah Yesus? Dia adalah gambar Allah. Saudara jangan bayangkan gambar Allah itu berarti ada fotonya, bukan itu. Gambaran Allah artinya kalau mau melihat Allah, lihatlah Yesus. Itu maksudnya. Ya, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia juga yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam Kolose 1 pasal 15 itu tadi ayat 15, istilah buah sulung, prototokos, berarti yang utama dalam kedudukannya dibanding dengan segala yang diciptakannya. Saudara, ini juga sering dipakai oleh orang-orang yang saksi Yehova. Lihatlah, Yesus kan buah sulung. Berarti dia buah sulung. Setelah dia ada lagi yang buah berikutnya. Jadi dia adalah ciptaan. Mereka tidak mengerti bahwa pengertian buah sulung di situ artinya yang utama. Betul lah. Yesuslah yang utama dari semua, juga termasuk ciptaannya. Dia menciptakan segala sesuatu. Tapi yang paling utama dari semua yang ada adalah pencipta, bukan yang dicipta. Dan Yesus berada dalam posisi sebagai pencipta. Tapi dipakai istilah buah sulung. Nanti saudara lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Dan di sini ada hubungan yang kekal, yaitu tentang eternal relationship. Dalam Roma pasal 8:29 dan disebutkan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Memang kalau orang membaca di sini yang sulung, oh berarti dia yang pertama, lalu berarti ada adik-adiknya. Itu bisa pemahaman yang keliru. Tapi kembali lagi bahwa prototokos itu artinya adalah yang utama. Lalu dipakai istilah dengan yang sulung. Iya, Yohanes 1 ayat 15, supremasi dan ekselensi Kristus dilahirkan dan berada. Dia telah ada sebelum aku. Itu yang disebutkan oleh Yohanes. Ya, Yohanes dilahirkan sebelum Yesus, tetapi ia telah mengaku bahwa sudah ada sebelum dia. Ini supremasi dan kehadirannya. Dalam ayat 18 juga Yesus disebutkan oleh Yohanes bahwa dia sudah ada di atas pangkuan Bapa. Intimasi dan kenikmatan kasih. Ini tentang hubungan yang begitu dekat. Lalu kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 13, penetrasi kehadiran itu mustahil dan tak seorang pun yang dapat ke sana dan mengungkapkan keadaan Allah. Hanya anak atau yang asal usulnya dari sana, hanya dia saja yang naik ke surga. Nah, itu sebabnya saudara, kita beberapa hari kemarin memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Apa yang dipakai di sana? Aku kembali ke rumah Bapa. Aku pulang kembali. Dia menyebutkan kata kembali berarti asalnya dari sana. Jadi tidak ada yang pernah datang dari surga selain daripada dia yang pergi ke surga, yang turun dari surga. Siapakah yang turun dari surga? Yesus Kristus. Itu sebabnya sampai hari ini saudara yang terkasih, satu pribadi inilah yang layak untuk menjadi perantara membawa kita ke surga. Sebab dialah pemilik surga dan dia sudah pernah datang dari surga. Dan itu sebabnya dia memberikan garansi dan jaminan, aku pergi dan pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Nah saudara, kita sangat bangga, bahagia, bahwa ada jaminan tempat kita di surga. Dan dia bisa menyediakan tempat sebab itu adalah miliknya. Dan dialah pemilik surga. Tidak ada pernah agama di bumi ini berani membuat klaim dia menyediakan tempat di surga. Karena dia sendiri belum pernah ke surga. Yesus sudah pernah turun ke bumi dan kembali ke surga. Artinya bahwa apa yang dikatakannya benar. Dan semua orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang sudah percaya pada Kristus, pasti sudah mendapatkan tempat di surga. Dia yang akan turun dari surga, kemahadiran yang tak terbatas. Dan ayat 13, pasal 13 1, kemahakasiannya dan keilahiannya. Dan saudara yang terkasih, saya lanjut Yohanes 17 ayat 3. Kemuliaan yang dimiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
bahwa disebutkan Yesus itu sebagai mediator yang memohon pengembalian kepada kemuliaannya yang semula. Pembatasan diri secara sukarela dari unsur-unsur keilahian dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8 hendak dikembalikan kepada pemakaian itu kembali menjadi pemiliknya yang asli. Kita sedikit lihat keilahiannya yang dinyatakan oleh sifat-sifatnya. Bahwa ya siapakah Yesus sudah diberitahukan. Dia adalah pribadi yang kekal. Di dalam Mika 5 tadi sudah kita lihat dan Yohanes pasal 8. Dia adalah maha kuasa. Di dalam Matius pasal 9 ayat 6. Berkuasa mengampuni dosa. Dan kita bisa lihat sendiri. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah. Tapi Kristus sudah menyatakan dan melakukan itu. Memang teman-teman secara eksplisit. Tidak ada memang dituliskan Yesus adalah Allah. Di dalam secara eksplisit. Dan ini yang sering digugat oleh teman-teman kita dari seberang. Di mana tertulis kalau memang Yesus dia menyebutkan dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Secara eksplisit tidak. Tetapi di dalam operasionalnya bahwa dia berkuasa mengampuni dan maha pengampun dan yang banyak hal juga sudah dinyatakan. Saya kira itu sudah menjadi patokan dan bukti-bukti bahwa dia adalah Allah. Ya. Lalu di dalam Matius pasal 28 ayat 18-20 kuasa sebagai jaminan bagi pelayan hamba-hambanya. Dia memberikan kuasa. Siapa yang bisa memberikan kuasa? Pertama yang berkuasa, yang kedua Allah. Yesus adalah Allah. Kemudian siapakah Yesus secara sifat keilahiannya? Maha tahu. Iya. Jadi dia kekal, maha kuasa, maha tahu. Tidak ada yang maha tahu selain daripada Allah. Iblis bukan maha tahu, tapi banyak tahu. Banyak tahu, belum tentu maha tahu. Dan memang tidak maha tahu. Allah banyak tahu sudah pasti, tapi juga maha tahu. Jadi Yesus adalah maha tahu. Ya. Lalu kemudian kita bisa lihat bahwa Yesus itu maha hadir. Ya. Bahwa dia menyebutkan dia akan menyertai murid-muridnya. Nah, ada pengalaman Nathanael bagaimana dia memberitahu bahwa Yesus sudah mengerti dan mengenal nama Nathanael. Nathanael maksud saya. Nah, bahwa salah satu sifat yang menonjol di dalam keilahian Yesus Kristus, dia maha hadir. Wah, tapi mau tanya ini dulu Bang. Tapi kan waktu Yesus di bumi tidak maha hadir. Buktinya dia di suatu tempat ada, tapi di tempat yang lain bisa tidak ada. Nah di sini, Yesus waktu di bumi secara sifat insani, dia tidak bisa hadir di mana-mana. Itu sebuah keputusan, sebagaimana disebutkan dalam Filipi pasal 2, bahwa ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia sudah menjadi terbatas. Sesungguhnya dia tidak terbatas, tapi dia harus mengambil rupa seorang manusia. Dan yang namanya manusia, dia manusia dalam arti manusia yang sama seperti manusia yang lain. Jadi terbatas. Betul, selama 33,5 tahun selama dia menjadi manusia, semuanya serba terbatas. Karena dia adalah manusia. Dia lapar, dia menangis, dia sakit, dia bisa dipukul, dan bahkan dia bisa mati. Tapi semua ini dia ambil sebuah keputusan menjadi manusia supaya dia memenuhi standar dan syarat menjadi penebus. Karena dia menebus manusia, maka dia harus mengambil tubuh insani manusia. Sehingga manusia yang ditebus layak tertebus. Nanti akan kita lihat ya. Dia juga tidak berubah. Ada ayat-ayatnya nanti di sini ya teman-teman. Ya tidak usah khawatir, nanti akan saya kasih bahan ini kepada pengurus. Kelihatan di kekekalan masa lampau, dia menciptakan dunia. Tadi kita sudah melihat Yohanes pasal 1 ya. Ya, pada mulanya Allah adalah firman dan firman itu adalah Allah dan tiada sesuatu yang terjadi kalau bukan karena dia atau karena sang logos. Jadi dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dijelaskan tentang Allah dan pencipta. Dialah yang menciptakan. Dan itu terlihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua.
Kemudian dalam Kolose 1 lebih dijelaskan nanti kalau kita bisa lihat di dalam Alkitab bahwa dia menciptakan dunia. Jadi siapakah Yesus yang dijual oleh Judas Iskariot itu? Dialah pencipta langit dan bumi. Jadi sudah terlalu hina sekali Judas Iskariot justru menjual gurunya yang adalah pemilik langit dan bumi. Dan Yesus berada dalam keberadaannya sebagai Allah Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Bapa memiliki firman, yaitu Sang Firman. Dan Bapa dan Anak memiliki roh, itulah Roh Kudus dalam satu kesatuan. Nah, saya kira ini bisa dipelajari nanti di dalam teologi Tritunggal. Dia juga Elohim yang dikenal dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim itu satu kata pemakaian kata Allah dalam bentuk jamak. Jadi dari awal sudah diperkenalkan keberadaan Tritunggal sejak Kejadian 1 ayat 1. Dan dia adalah Melek, dia adalah Bapa, Anak, dan Roh, dan dia adalah merupakan pribadi yang sama sederajat di dalam Allah Tritunggal. Baik, itu yang pertama. Ya, teman-teman, mudah-mudahan sedikit mengasuh dulu. Ini agak sedikit lebih inilah kalau belajar tentang kristologi atau belajar tentang teologi. Nah, tetapi mudah-mudahan masih bersemangat ya. Gimana? Adik-adik masih bersemangat, teman-teman? Oh iya, baik. Iya. Sorry ya. Ya, ini diberikan ya, mudah-mudahan. Ya, baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang Kristus pra-inkarnasi. Berarti sebelum inkarnasi. Artinya dia sudah mulai disebut-sebut keberadaannya. Jadi itu masa kekekalan. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Baik, kita lihat. Kita mulai dari Perjanjian Lama. Pengertian Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama memberikan latar belakang yang mantap bagi ajaran dalam Perjanjian Baru. Ada aspek kristologi dari segi nama dalam bentuk-bentuk teofani dan nubuatan Perjanjian Lama tentang Kristus. Teofani itu berarti di mana Sang Ilahi atau Kristus atau Allah mengambil wujud, baik seperti malaikat, baik juga dalam bentuk api. Jadi kalau ada penggambaran keberadaan Allah, tapi itu adalah Allah, itu yang disebut dengan teofani. Nah, kalau dia adalah Kristus, Kristofani. Kristus mengambil rupa dalam gambaran dalam Perjanjian Lama, tapi bukan dalam gambaran manusia. Nanti kalau istilah itu disebut dengan inkarnasi, inkarne. Nah, ini masih dalam teofani. Nanti akan kita lihat seperti apa keberadaan dari teofani ini. Dalam Elohim, dalam nubuatan penjelmaannya, ia disebut Allah atau Elohim yang perkasa. Yesaya 40:3 menunjukkan bahwa Yesus yang dijanjikan Allah dinantikan umat Israel dipanggil sebagai Yahweh dan Elohim. Sampai hari ini masih menyebut dengan istilah Yahweh dan Elohim. Tapi sampai hari ini juga mereka masih menolak siapakah Yahweh itu atau Elohim itu. Yahweh, dia adalah Mesias. Yahweh itu sendiri adalah Mesias. Di dalam Zakaria pasal 12, dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 juga. Dan Mazmur, Maleaki, ayat-ayatnya banyak tentang eksistensi Yahweh itu adalah Mesias. Mesias itu adalah Yesus. Sebab Mesias, Mesiah nanti masuk di dalam bahasa Yunani, Kristos. Makanya jadi Yesus Kristos. Mesiah artinya yang diurapi. Kristos yang diurapi, yang dinanti-nantikan. Yesus artinya penyelamat. Penyelamat yang dinanti-nantikan atau penyelamat yang diurapi. Itu makanya Yesus Kristus. Nah, lalu di dalam tipologi, ditipikan Kristus itu dalam Perjanjian Lama seperti Harun, juga Abel, ya, karena dia membawa korban. Ya, Adam juga, tentu Adam dalam bentuk Adam yang kedua, yaitu Kristus. Ya, lalu tipologi lain juga
Daud itu sebagai gambaran daripada Mesias yang akan datang atau Kristus sebagai raja. Ishak juga yang dikorbankan, nanti kita lihat bagaimana Yesus Kristus dikorbankan. Juga dia adalah Yusuf yang dikasihi, yang dibenci oleh saudaranya, anak daripada Yakub, tetapi dia menjadi memberi terang kepada bangsa-bangsa. Lalu ada Melkisedek, lalu ada Musa yang membawa pelepasan daripada orang Israel dari tanah perbudakan. Nah, rupanya saudara yang terkasih, adanya keberadaan Daud, Ishak, Yusuf, dan yang lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi itu menjadi gambaran persiapan keberadaan daripada Mesias. Ini tipologi-tipologi. Jadi ketika Yesus nanti lahir pada perjanjian baru, saya pakai istilah seperti itu, sesungguhnya di dalam perjanjian lama dia sudah dipersiapkan tentang tipologi-tipologinya. Nah, di dalam perjanjian lama, dari Kejadian sampai Maleaki, penuh nubuatan tentang kedatangan Mesias, Yesus Kristus. Kelahiran daripada Yesus Kristus sudah diberitahukan, kehidupannya juga, kematian dan bahkan kebangkitannya. Walaupun Yesus belum lahir, tapi di dalam kitab perjanjian lama, seperti Yesaya pasal 53, sudah diberitahukan bahwa Yesus atau Mesias yang lahir itu nanti akan mati. Bayangkan saudara yang terkasih, Yesaya itu tadi saya sudah sebutkan sekitar 620 sampai 650 tahun sebelum Yesus lahir. Dibicarakanlah tentang kelahiran Yesus, tapi sekaligus juga kematiannya. Padahal Yesus juga belum lahir, 600 tahun kemudian baru lahir. Untuk memberitahu, perjanjian lama pun sudah secara lengkap penuh menceritakan tentang eksistensi Yesus, mulai kelahirannya sampai kepada kebangkitan dan kematiannya. Nubuat tentang silsilah Mesias, kita lihat bahwa Yesus itu juga punya silsilah. Dalam Kejadian 3 ayat 15, dia disebut Mesias. Dan Mesias itu dari keturunan Set. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9, nanti Set melahirkan anak-anaknya seterusnya, lalu kemudian sampai Nuh. Dan pada masa Nuh, semua manusia tewas, tinggallah keluarga Nuh, dan Nuhlah akhirnya nanti lahir dari anaknya Set, Abraham. Dari Abraham, lalu kemudian lahirlah Ishak, lalu kemudian lahirlah Yakub, lahirlah Yehuda. Yakub memiliki 12 anak. Dan 12 itulah menjadi suku Israel. Dan salah satu suku itu bernama Yehuda. Dari sini nanti suku Yehuda lah lahir Yesus. Dan kita paham, Daud nanti adalah suku Yehuda. Ingat, suku Yehuda inilah menjadi suku raja-raja. Ya, suku raja-raja. Jadi lahirlah Daud melahirkan Salomo melahirkan, dan raja melahirkan raja, dan seterusnya. Jadi suku Yehuda adalah suku raja inilah nanti akhirnya sampai di perjanjian baru, yaitu Maria dan Yusuf juga dari suku Yehuda. Lahirlah Yesus dari suku Yehuda. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita bisa lihat di dalam Samuel, Boas, Obed, Isai, nanti ini merupakan silsilah Yesus. Di dalam Matius pasal 1 jelas silsilah itu, dalam Lukas pasal 3 juga silsilah itu diambil dan dapat kita lihat. Nanti saudara bisa cermati. Untuk memberitahu bahwa kehadiran Sang Mesias itu bukan seperti satu titisan dari kayangan yang tidak punya silsilah. Tapi dia punya silsilah, dan silsilah sampai ke atas, sampai kepada Abraham. Ya, lalu kemudian tempat kelahirannya juga sudah disebutkan. Tadi kita sudah jelaskan dalam Mika pasal 5, karena ini kan tentang nubuat tentang kelahiran Mesias. Ya, kedatangannya juga sudah diberitahu. Bahkan juga sebelum kejatuhan Yerusalem sudah diberitahu, yaitu dalam Kejadian pasal 49. Baik, tentang kepribadiannya, siapakah Mesias itu? Dia adalah benih perempuan. Pasti ini berbicara tentang kemanusiaannya. Kejadian 3 ayat 15. Dari keturunan si perempuan ini akan meremukkan kepalamu, hai ular. Siapa yang dimaksud dengan keturunan si perempuan? Dialah nanti Yesus. Ingat, berarti dari keturunan si perempuan. Berarti Mesias yang lahir itu nanti adalah keturunan perempuan.
Artinya minta maaf bukan mapulta sia bulu. Bukan seperti itu. Tapi adalah satu pribadi yang punya silsilah. Dia dari keturunan perempuan yang nanti akan merumahkan kepala si ular iblis. Dan sudah dalam Yesaya pasal 9 ayat 5-6 tadi sudah kita baca keilahiannya sudah. Dalam Mika pasal 5 juga sudah diberitahukan tentang keilahiannya, kemanusiaannya, bahwa dia lahir di Bethlehem. Kalau ada yang disebut dengan istilah lahir dari seorang perempuan, pasti dia adalah manusia. Ya. Lalu kedatangannya juga diawali dengan seorang utusan. Saudara bisa lihat bahwa rupanya juga sudah diberitahukan tentang kedatangannya. Nah, baik saudara yang terkasih, nanti akan saya lihat, minta maaf mungkin. Mari kita masuk dulu inkarnasi Kristus. Inkarnasi, arti daripada inkarnasi, inkarne. Karne ya, ini bukan crane ya, salah itu. Karne. Insark. Sark, daging. Nah, artinya ini memperjelas bahwa Yesus itu nanti menjadi daging. Yesus adalah, bisa disebutkan Mesias adalah, sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah Allah, tapi Allah yang menjadi daging. 1 Yohanes pasal 1. Nah, di sini 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan seterusnya, nanti teman-teman bisa melihat. Inilah ayat-ayat tentang memberitahukan bahwa Yesus itu adalah manusia. Manusia yang sama seperti kita. Dia adalah pribadi kedua Tritunggal mengambil bentuk kemanusiaan, anak Allah, menjelma, menghampakan diri menjadi daging. Menghampakan diri, gnos. Jadi dalam kenosisnya inilah akhirnya kita bisa lihat bahwa Allah yang adalah sempurna, maha tahu, maha hadir, maha luar biasa, tapi menjadi terbatas. Sebab dia sudah mengosongkan dirinya supaya bisa menjadi sama dengan manusia. Jadi akhirnya Yesus menjadi begitu terbatas karena keputusannya supaya dia bisa bersama dengan manusia. Tadi sudah diberi alasan kenapa harus bersama dengan manusia, karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Nah, caranya tadi ini berkenan dengan inkarne tadi dalam daging, dan sudah dinubuatkan dia adalah anak perempuan muda. Saudara nanti lihat dalam Yesaya pasal 7-14, nanti yang lahir itu dari anak perempuan muda. Pengertian anak perempuan muda sebenarnya di dalam bahasa aslinya lebih jelas disebut anak perempuan perawan atau anak darah. Ya, karena ini penting. Artinya bahwa Maria yang nanti melahirkan itu berada dalam status virgin. Ya, ini penting untuk memberitahu bahwa Yesus yang ada di dalam kandungan itu merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus, bukan karena keinginan seorang wanita dan pria. Dalam Filipi pasal 25, dia katakan tadi saya sudah sebut, dia menghampakan diri, hampa itu kosong, kenosis, yaitu dengan jalan, ya, dia diselubungi kemuliaan kealahannya. Dia menjadi terbatas dan kemudian dia tidak dimanfaatkan beberapa sifat kesempurnaan keilahiannya waktu ia di dunia. Artinya bahwa di bumi ketika dia ada selama 33,5 tahun bersama dengan murid-muridnya, dia harus makan, dia harus minum, dan ketika dia melihat kawan karibnya meninggal, dia menangis. Mana mungkin Tuhan menangis, sebab dia adalah maha besar. Tapi Yesus sudah menghampakan diri atau mengkenosis. Sehingga seluruh sifat-sifat insani berada di dalam dirinya. Ya, oke. Baik, sedikit dalam Filipi pasal 2 ayat 5-9 bahwa di dalam rupa Allah, ya jelas tadi sudah kita lihat bahwa dia adalah dalam rupa Allah. Oke. Baik. Nah, tujuan penjelmaan Kristus atau menjadi manusia untuk menyatakan Allah kepada manusia. Sebab tidak mungkin manusia bertemu dengan Allah. Kalau manusia melihat Allah, manusia mati.
Hanya karena Yesus menjadi manusialah, maka Allah dan manusia bukan sekadar melihat, tapi bergaul dengan manusia itu. Tapi sekaligus, apakah tujuannya menjadi manusia? Penjelmaan Kristus menjadi manusia. Supaya dia menyediakan korban bagi dosa manusia. Dan sekaligus dia datang untuk menghancurkan pekerjaan setan. Dia datang sebagai manusia untuk menjadi imam besar yang rahmani. Dia datang untuk memenuhi perjanjian kepada Daud sebagai raja. Dia memberikan teladan kepada orang-orang percaya. Ini tujuan penjelmaan Kristus. Ya, kemudian keilahiannya tidak luntur walaupun Yesus menjelma atau menjadi manusia, tapi keilahiannya tidak luntur. Ya, artinya dia tetap Allah, tapi menjadi terbatas. Jadi bukan berarti setelah Yesus menjadi manusia, maka kealahannya hilang, atau kealahannya luntur, atau kealahannya berkurang. Tidak, kealahannya 100%. Itu sebabnya Yesus 100% manusia, 100% Allah. Kemanusiaannya sempurna, betul. Jadi dia bukan setengah Allah, Yesus bukan setengah manusia. Tapi dia adalah 100% manusia, 100% Allah. Dan kedua sifat itu terjalin sempurna. Nah, sejarah hidupnya, fakta penjelmaan Kristus. Ia pernah ada hidup dan bergiat dalam sejarah manusia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah mengungkapkan itu. Ya, dan buku-buku Paulus juga mengungkapkan tentang keberadaan daripada Yesus. Nah, kelahirannya, dia kita pahami bahwa Yesus ada berusia 33,5 tahun. Tapi 30 tahun dia tidak diketahui keberadaannya. Iya, sampai sekarang masih orang mulai mencoba untuk memikirkan. Tapi saya sangat senang bahwa ada satu tokoh tokoh teolog berkata, selama 30 tahun dia tidak diketahui kemana dia, Pak. Ya, memang tidak diketahui, tetapi dia melakukan studi atau belajar, atau dia berada dalam pendidikan dan pembimbingan, sehingga belum saatnya untuk muncul. Nanti usia 30 muncul, selama 3,5 tahun dia membimbing daripada murid-murid, dan pada waktu 3,5 tahun kemudian mati, dan kemudian bangkit naik ke surga. Kemudian, kemanusiaan Kristus. Ya, kemanusiaan Kristus sama pentingnya dengan doktrin keilahiannya. Pentingnya ajas kemanusiaan Kristus karena padanya tergantung realita kematiannya di salib, penyataannya bahwa ia Mesias, kenyataan bahwa ia memenuhi janji Allah kepada Daud. Tidak bisa dipungkiri, kemanusiaan Kristus itu sangat penting, sehingga dia sebagai manusia menjadi memungkinkan untuk disalib. Tidak mungkin Tuhan disalib kalau dalam konteks tanpa keberadaan manusia. Malaikat aja pun tidak mungkin disalib sebab dia roh. Hanya karena Allah menjadi manusialah, maka dia bisa tersalib. Dan kita tahu bahwa rahasia penyaliban itu menjadi keselamatan bagi orang-orang berdosa. Ya, ia mempunyai nama sebagai anak manusia, ya, anak Daud. Ia mati. Nanti saya coba akan lihat ini. Saya kirim, ya. Lalu kemudian sedikit tentang Kristus post inkarnasi. Ya, pekerjaan Kristus di antara kenaikannya dan kedatangannya yang kedua kali. Kristus kan sudah naik ke surga. Dia sekarang ada di surga, dipakai istilah itu. Ya, dia ada di mana-mana, dia sebab dia adalah Allah. Dan ingat, dia adalah Allah Immanuel, Allah yang hadir di mana-mana, Allah yang menyertai kita. Jadi kita disebut sekarang ini keberadaan Kristus itu post inkarnasi, sudah menjadi manusia dan sudah naik ke surga. Nah, jadi sekarang ini keberadaannya dipakai istilah di surga. Dia menjadi Tuhan alam semesta, ya. Dia hadir di dalam gerejanya, ya. Dia juga pemberi hidup dan pengharapan. Dan dia mengutus Roh Kudus untuk ada di bumi, untuk melakukan dan merampungkan pekerjaannya. Kristus sebagai imam besar, juru syafaat orang percaya, ya. Baik. Lalu kemudian inilah keberadaan daripada Kristus post inkarnasi. Dia sebagai batu penjuru, dia sebagai mempelai laki-laki, dia sebagai mempelai perempuan di akhirat, dan menyiapkan tubuhnya sebagai mempelai yang tak bercelah. Sekarang kita lihat Kristus di kekekalan masa depan, ya. Ini yang terakhir.
Ya. Nah, Saudara, Kristus di kekekalan masa depan. Nah, berarti Kristus yang akan datang kali yang kedua. Ya. Ya, sekarang dia belum datang. Kapan datangnya kita tidak tahu, sebab dia sendiri sudah memberitahu, anak manusia pun tidak tahu. Nah, tetapi dia pasti datang. Kalau Saudara lihat nanti dalam kitab Wahyu, aku akan datang segera, ya. Jesus is coming. Nah, Kristus di kekekalan masa depan. Ada masa yang akan datang. Dia turun bersama saleh-salehnya. Memerintah 1000 tahun lamanya. Nah, nanti pada masa yang akan datang, ya, sampai kepada kekekalan, ya. Lalu kemudian dia menghajar musuh-musuhnya. Saya menjelaskan sedikit tentang bahwa nanti Yesus akan datang ke bumi. Dan semua orang-orang percaya yang sudah mati sebelumnya akan sudah dibangkitkan. Ini yang disebut dengan rapture, masa kebangkitan orang percaya atau gereja. Jadi di dalam singkatnya seperti ini, teman-teman, kita nanti akan meninggal dunia, ya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Lalu setelah meninggal dunia, lalu muncullah masa kebangkitan orang-orang percaya, itu dengan rapture. Maka semua orang-orang percaya akan bangkit. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang yang menolak Kristus, tidak bangkit. Nah, nanti mereka bangkit pada masa terakhir sekali untuk dihukum. Tapi kita bangkit, lalu kemudian kita akan berada di awang-awang untuk menjemput Yesus. Itu kedatangan Kristus kali yang kedua. 4 kali. Kedatangan Kristus kali yang kedua. Lalu setelah itu, dan selama 7 tahun kita bersama dengan Kristus, di bawah, di bumi maksudnya, akan terjadi masa tribulasi, ya, masa penyiksaan. 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. Disitulah nanti sekaligus hadirnya Antikris 666. Nah, tapi bagi orang yang sudah percaya, masa Antikris itu tidak lagi kita alami sebab kita sudah terangkat ke suatu tempat yang dipersiapkan Tuhan untuk nantinya turun ke bumi. Tetapi di bumi akan terjadi sebuah penganiayaan besar. Nah, itu terjadi selama 3,5 tahun 2 kali, 7 tahun. Tapi setelah 7 tahun nanti, Yesus membawa kita turun ke bumi. Ya, memang ini di dalam konteks eskatologinya sebenarnya ini, tapi karena berhubungan dengan Kristus. Lalu selama di bumi, nanti kita akan ada 1000 tahun. Itu yang diletakkan dengan istilah kerajaan 1000 tahun. Dan setelah kerajaan 1000 tahun, pada saat itu disebut sebagai kerajaan Salom, kerajaan damai. Tidak ada peperangan di sana, tidak ada sakit penyakit di sana, tidak ada perkelahian di sana. Selama 1000 tahun berada dalam keadaan damai. Dan setelah selesai kerajaan 1000 tahun ini, lalu iblis dilepas. Dan disitulah mulai terjadi lagi pemurtatan yang luar biasa. Tetapi saleh-salehnya orang-orang percaya menjadi pemenang. Dan untuk seterusnya kita bisa lihat iblis dihajar oleh Yesus. Ya, iblis si ular tua atau si ular naga. Dan kemudian setelah itu peristiwa itu terjadi, Yesus melakukan pengadilan. Dan ada pengadilan yang dilakukannya. Dia mengadili malaikat-malaikat, yaitu iblis dan roh jahat. Lalu kemudian ada pengadilan kepada orang yang tidak percaya, orang yang menolak Kristus. Lalu ada pengadilan kepada orang percaya kita. Orang-orang yang sudah percaya, orang lahir baru juga diadili, tapi pengadilan untuk konfirmasi masuk surga. Dan satu lagi ada pengadilan kepada orang Israel yang menolak Tuhan, ya, menolak Mesias. Nah, setelah itu Kristus akan bersama-sama dengan orang-orang percaya berada di Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Jadi kita bisa lihat bahwa Kristus sebagai pribadi, dia sudah ada di dalam kekekalan dan sudah disampaikan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian dia berada di bumi berinkarne, menjadi daging. Dan kemudian dia menyampaikan berita kabar baik selama 3,5 tahun. Lalu kemudian dia mati untuk memberikan penebusan kepada kita. Lalu dia bangkit menjadi pemenang. Lalu selama 40 hari bersama berada di bumi, bersama juga dengan murid. Lalu pada hari 40 hari kemudian naik ke surga.
lalu kemudian Dia menyediakan tempat di surga kepada kita, dan sampai kemudian nanti pada kerajaan turunlah kita dengan kerajaan, masuk di kerajaan 1000 tahun, dan setelah itu, setelah berlalu, masuklah bumi dan langit dihancurkan, lalu kemudian diturunkanlah bumi yang baru, langit yang baru. Itulah Yerusalem baru atau surga. Yang boleh saya bisa lihat di sini, bahwa pelajaran kristologi ini merupakan pelajaran yang terjadi tentang keberadaan Kristus pada masa kekekalan sampai pada masa kekekalan yang akan datang, dan menyertakan orang-orang percaya di dalamnya. Ini yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman, dan waktunya sudah habis, dan mudah-mudahan, memang banyak tadi minta maaf yang saya harus cepat klik ya, karena memang situasi, karena memang waktunya begitu sudah cukup, saya kira 1 jam, tetapi tidak bisa dengan 54 poin yang bisa saya sampaikan, tetapi nanti akan saya berikan ini kepada teman atau pengurus, mudah-mudahan ini bisa berguna. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, hati kita berkobar-kobar semakin sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus atas anugerah kasih setiamu yang begitu luar biasa. Tuhan, kami belajar sedikit tentang kristologi, keberadaan Kristus yang boleh dilihat pada masa kekekalan, pada masa praeksistensinya atau prainkarnasi, dan pada masa inkarnasi dan post-inkarnasi sampai kepada kekekalan masa yang akan datang. Ya Allah, kami paham bahwa keberadaanmu tidak mudah untuk kami pelajari. Tetapi sesungguhnya Engkau memberikan kepada kami hikmat untuk mengerti siapa dirimu, supaya kami semakin mengasihimu, supaya kami semakin memberi hidup yang terbaik bagimu, dan supaya kami semakin teguh beriman kepadamu. Materaikanlah daripada materi yang boleh kami dapatkan pada malam hari ini Tuhan, dan sempurnakan ini nanti di dalam penggalian kembali, belajar kembali daripada teman-temanku di sini, sehingga mereka semakin kokoh dan kuat terus mengerti, mengenal, dan mengasihi Engkau. Terpujilah namamu Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Dan saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian.
Sungguh pujian yang luar biasa yang boleh kita dengarkan. Kiranya dapat menolong dan menghibur teman-teman. Kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan yang boleh dikirim ke nomor rekening atau OVO yang tertera pada slide atau scan barcode. Adapun firman yang mendasari kita memberikan persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tibalah kita di penghujung ibadah kita. Kami segenap para pelayan pada malam hari ini kembali mengajak teman-teman untuk boleh bergabung di ibadah kita selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2021 dan jam 22 Mei 2021. Ikutan teman-teman. Iya. Iya. Manusia oleh karena keberdosaannya telah membuat jarak yang begitu dalam antara dirinya dengan Allah. Kedalamannya merupakan suatu yang tidak mungkin dijembatani oleh manusia ataupun malaikat. Dan dengan demikian, yang ada hanyalah tangisan yang membutuhkan pertolongan ilahi. Kristologi adalah bagian dari jawaban atas tangisan tersebut. Kematiannya di kayu salib menjadi bukti kasihnya yang sempurna. Kristologi memperkenalkan kita kepada Allah yang objektif untuk menjembatani jurang pemisah yang lebar itu dan menyingkirkan penghalang antara manusia dengan Allah dengan cara memenuhi syarat-syarat hukum di dalam Kristus dan memperbaharui manusia agar dapat memasuki kembali persekutuan dengan Tuhan dan penuh berkat. Dan Kristus akan bersama-sama orang percaya di Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Kita angkat pujian komitmen kita dari lagu yang ketiga, dan di akhir pujian ini kami mengundang kembali Bang Roma Sihombing untuk mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya,
dalam namanya ada keselamatan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Baik, kita akan tutup peribadahan kita. Nanti sudah dipersiapkan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur untuk pertolonganmu ya Tuhan. Sudah menolong kami dalam peribadahan dari awal sampai pada saat sekarang ini. Bersyukur pertolonganmu kepada semua anak-anakmu yang sudah merancang, mendesain dengan indah, mempersiapkannya. Dan mereka terjun dan ambil bagian dalam pelayanan dan mereka sudah memberi yang terbaik. Tuhan memberkati mereka. Bahkan juga terpujilah namamu Allah yang sudah juga menghadirkan umatmu bersama dengan kami di sini Tuhan. Melalui peribadahan hari ini bersama walaupun dengan menggunakan alat ini. Tetapi Tuhan, kami paham bahwa Allah kami turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa apa yang terjadi ini untuk kami semakin dipertajam. Kasih kami semakin diperindah kepada Tuhan dan sesama. Terima kasih untuk pertolonganmu kepada semua kami yang boleh memberikan persembahan. Biar itu menjadi dupa yang harum menyenangkan hatimu. Terpujilah namamu. Allah kami secara khusus hamba berdoa untuk semua pengurus. Berilah kepada mereka kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Mereka akan terus mengambil bagian dalam pelayanan ilahi ini untuk mempersiapkan peribadahan, bahkan juga pengajaran dan hal-hal yang lain. Untuk membantu teman sahabat dan semua umatmu semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkatilah mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akhiri dari rangkaian acara kami ini. Kami mempertaruhkan hidup kami kepadamu. Bahkan lindungi, jagai, hindarkan kami dari virus corona ini Tuhan. Buat kami kuat dan sehat, imun kami semakin tinggi. Dan beri kami sukacita, damai sejahtera. Dan kami sehat kuat untuk melakukan pekerjaan dan melayanimu. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, inilah pujian kami, inilah penghormatan kami. Kami taruh di mezbah kasih Allah. Dipermuliakanlah namamu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita terima berkat dari Allah, anugerah dari Bapa di surga, serta kasih karunia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, kekuatan, dan penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Shalom Bang. Bang. Selamat hari Minggu, Bang. Shalom. Ya, Bang. selamat hari Shalom. Minggu. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Baik, saya live ya. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.